Batalion Jenin dilaporkan telah membalas kematian komandan mereka dengan membunuh pasukan infanteri Israel. Dikabarkan, Batalion Jenin terlibat bentrokan sengit dan menargetkan pasukan Israel dengan peledak berdaya ledak tinggi. Mengutip KBRI pada 30 Agustus, lokasi bentrokan dan penargetan langsung dari Batalion Jenin terjadi di Poros Al-Mansyiyah pada Kamis 29 Agustus 2024. Tertulis dalam laporan KBRI bahwa Batalion Jenin telah menargetkan pasukan infanteri tentara Israel dengan memakai alat peledak berdaya ledak tinggi di lokasi poros industri hingga menimbulkan korban jiwa. Diketahui tujuan serangan itu hanya untuk membalas aksi pembunuhan dan serangan udara Israel, di mana yang telah menargetkan sang komandan yaitu Muhammad Jabar atau Abu Sujah beserta 4 orang lainnya. Sehingga Batalion Jenin yang juga berafiliasi dengan Brigade Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan Israel terkhusus di medan pertempuran tepi barat dan mengklaim berhasil menimbulkan korban langsung di pihak musuh. Hamas menyatakan siap balas dendam dan menyatakan konflik terbuka. Hamas telah menyiapkan strategi baru dengan melakukan serangan menggunakan bom bunuh diri dan berpartisipasi di berbagai front. Mengutip The Times of Israel pada 30 Agustus, tujuan dari segala upaya dan strategi baru dari Hamas itu hanya untuk menghabisi IDF. Hal itu dikatakan oleh pejabat tinggi Hamas, Khaled Mashal, dalam pidatonya dalam konferensi di Istanbul 28 Agustus 2024 waktu setempat. Mashal menyatakan bahwa perang dengan Israel di Gaza serta serangan IDF yang sering terjadi di tepi barat hanya dapat diatasi dengan konflik terbuka. Sehingga Mashal menyerukan agar segala unsur pembela Palestina berpartisipasi di berbagai front untuk melawan entitas Zionis. Satu di antara upaya balas dendam adalah kembali melakukan operasi bunuh diri. Adapun seruan Mashal itu disampaikan sebagai seruan balasan atas kematian Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 lalu. Iran menyebut bahwa sistem pertahanan Israel sudah kehilangan daya tangkal bak gampang dibobol, sehingga roket, drone, dan rudal Hizbullah disebut sangat gampang untuk menembusnya hingga wilayah Golan sudah diserang lagi oleh Hizbullah. Mengutip MNA pada 30 Agustus, kabar penyerangan Golan Israel diumumkan oleh Hizbullah dan telah terjadi pada Kamis 29 Agustus 2024 waktu setempat. Hizbullah mengklaim bahwa wilayah Israel bagian utara sudah semakin rentan, baik terhadap serangan-serangan Hizbullah yang dengan menggunakan drone, rudal, atau bahkan roket. Terbaru, Hizbullah telah melakukan serangan drone berskala besar ke pangkalan Naveh militer Israel di Golan. Sasaran utama serangan drone Hizbullah itu adalah Brigade ke-210 rezim pendudukan Israel. Sementara soal Israel yang sudah kehilangan daya tangkal diumumkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nassar Kanani di X beberapa waktu ini. Disebutkan oleh Kanani bahwa meski Israel mendapat dukungan menyeluruh dari negara-negara seperti Amerika Serikat, pihaknya tetap tidak mampu memperkirakan waktu dan tempat respons terbatas dan terkendali oleh perlawanan Palestina. Sanksi-sanksi internasional mulai targetkan dan berencana dijatuhkan ke tokoh-tokoh Israel. Uni Eropa mulai mengincar dan berencana menjatuhkan sanksi kepada 2 menteri ekstremis Israel. Mengutip sumber utama pada 30 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, pada Kamis 29 Agustus 2024. Awalnya Borrell menyerukan penerapan sanksi terhadap tokoh ekstremis macam Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir pada 12 Agustus lalu. Dan terbaru, Borrell dalam tulisannya menyatakan bahwa ia telah memulai prosedur awal, di mana pihaknya mulai bertanya kepada negara-negara anggota apakah yakin kedua menteri Israel itu pantas untuk dimasukkan ke dalam daftar sanksi mereka. Mengingat kedua menteri Israel itu secara terang-terangan telah mengirimkan pesan kebencian yang tidak dapat diterima terhadap Palestina. Bahkan juga mengemukakan gagasan-gagasan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum internasional. Sehingga Uni Eropa tegas akan menindaklanjuti soal sanksi yang akan dijatuhkan kepada tokoh-tokoh Israel terkhusus Smotrich dan Ben-Gvir. Benjamin Netanyahu membantah klaim WHO soal dirinya menyetujui gencatan senjata 3 hari dikabarkan untuk melakukan vaksinasi polio di 3 wilayah di Gaza.
Mengutip channel 13 pada 30 Agustus, bantahan itu diumumkan oleh surat kabar Israel itu beberapa waktu ini. Disebutkan dalam laporannya bahwa pemerintah Israel menyetujui permintaan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Keputusan itu dilaporkan telah diambil oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan lembaga keamanan. Namun para menteri dan anggota Dewan Perang tidak diberitahu soal kesepakatan tersebut. Kemudian justru muncul pemberitaan di mana Netanyahu menyetujui gencatan senjata selama 3 hari. Kantor Netanyahu membantah klaim tersebut di mana tidak ada pembicaraan soal gencatan senjata. Namun pembicaraan yang sebenarnya adalah tentang alokasi tempat di jalur Gaza untuk menyelenggarakan vaksinasi polio. Israel membuka agresi terbesar mereka selama 20 tahun terakhir, dimulai dengan melakukan aksi serangan darat, merusak masjid, hingga membunuh Komandan Tulkarim. Mengutip sumber utama pada 30 Agustus, kabar itu diumumkan oleh banyak sumber soal pertempuran terbesar selama 20 tahun dimulai. Dikabarkan pada Kamis 29 Agustus 2024 dini hari, pasukan Israel mulai mengintensifkan operasi militer mereka di wilayah utara tepi barat. Dikabarkan serangan berskala besar itu menargetkan beberapa kamp dan satu diantaranya adalah kamp Nur Shams serta beberapa kota pengungsi Palestina lainnya. IDF pun melakukan aksi penghancuran. Di antaranya merusak banyak rumah, merusak banyak saluran air serta merusak masjid-masjid di wilayah tepi barat. Sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa pasukan Israel mengebom fasilitas di bawah Masjid Abu Bakar Al-Shidiq di Kamp Al-Farah. Pengeboman itu menyebabkan kerusakan dan menyebabkan kebakaran hebat di masjid tersebut. Selain itu, IDF juga menyerbu kamp pengungsi Tulkarim dan melakukan kekerasan hingga membunuh 5 warga Palestina. Jumlah itu termasuk pembunuhan Mohammed Jaber alias Abu Sujah, komandan Brigade Tulkarim. Komandan Brigade Tulkarim yang dikenal sebagai Abu Sujah tewas dibunuh Israel. Dikabarkan Abu Sujah bersama dengan 4 pejuang Palestina lainnya terlibat baku tembak dengan pasukan IDF di masjid di wilayah Kamp Nur Shams tepi barat pada Kamis 29 Agustus 2024. Mengutip Anadolu Agency pada 30 Agustus, kabar itu diumumkan oleh pihak militer Israel. Juru bicara militer Israel Avishai Adraye menuding Sujah dan 4 pejuang Tulkarim tersebut telah melakukan serangan terhadap pemukim ilegal Israel di tepi barat. Sehingga dikabarkan bahwa tentara Israel mengepung Sujah dan 4 pejuangnya itu pada Kamis pukul 4 pagi waktu setempat. Baku tembak antara Sujah beserta 4 pejuangnya dan tentara Israel pun tak terelakkan. Namun saat Israel menembakkan roket Energia ke masjid tempat Sujah bersembunyi, kelima pejuang tewas di tempat. Perlu diketahui, Brigade Tulkarim adalah cabang dari Brigade Al-Quds yang merupakan sayap militer gerakan jihad Islam Palestina. Ancaman tinggi di Laut Merah. Houthi Yaman merilis video saat pejuangnya menanam bom di kapal tanker berbendera Yunani. Mengutip Arab News pada 30 Agustus, video itu dirilis Houthi pada Kamis 29 Agustus 2024 kemarin. Terlihat di dalam video menunjukkan pejuang Houthi menaiki dan meletakkan bahan peledak di sebuah kapal tanker. Dikabarkan bom itu memicu ledakan yang membuat Laut Merah beresiko mengalami tumpahan minyak besar. Diketahui kapal itu telah ditinggalkan sebelumnya setelah Houthi berulang kali melancarkan serangan. Setelah meluncurkan serangan, pejuang Houthi meneriakkan, "Matilah Amerika, matilah Israel" dengan lantang. Dilaporkan bahwa ledakan besar itu mengakhiri serangan paling serius dalam beberapa minggu oleh Houthi di Laut Merah.
Perlawanan Palestina melakukan taktik membunuh pasukan IDF di garis depan dengan menggunakan peledak tanam dan tembakan peluru artileri. Misi pembunuhan IDF sukses besar. Mengutip Al-Mayadin pada 30 Agustus, aksi itu telah terjadi pada Kamis 29 Agustus 2024 kemarin waktu setempat. Perlawanan menyerang pasukan Israel di beberapa titik di jalur Gaza. Brigade Al-Quds melakukan operasi yang melibatkan helikopter penyelamat militer Israel yang mengevakuasi tentaranya di garis depan di Deir al-Balah Timur. Lantaran Al-Quds telah meledakkan alat peledak yang ditanam di dalam sebuah gedung menyebabkan IDF tewas dan kritis. Selain itu, perlawanan juga terlibat bentrokan jarak dekat dengan IDF di poros Netzarim. Unit mortir Brigade Al-Quds menembaki IDF yang kendaraannya sedang menuju pusat Khan Yunis. Selain itu, Brigade Al-Qassam juga menembaki IDF di lokasi militer Marsh menggunakan peluru artileri roket 107 mm. Brigade Al-Mujahidin juga menargetkan pasukan IDF dengan peluru Hashab 111 mm produksi lokal di poros Netzarim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.